Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sistem antrian dan penanganan keluhan dalam bisnis retail yang terdiri dari saya sendiri, Marlina, MPM 115, dan kedua teman saya, Rama Eka Wulandari, MPM 087, Wulan Padang, MPM 093. Pokok pembahasan 1. Sistem antrian yang terkait dengan kebijaksanaan pelanggan. 2. Meminimalisasi panjang antrian yang tampak. 3. Menghitung waktu tunggu. 4. Perilaku pelanggan dalam menyampaikan keluhan. Yang kelima, pengaduan sebagai data riset pasar. Yang keenam, pembuatan pengaduan bagi pelanggan. Yang ketujuh, perbaikan layanan. Yang kedelapan, atribut perbaikan layanan. Yang kesembilan, penanganan keluhan. Yang kesepuluh, dampak dari usaha pemulihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan. Yang kesebelas, pemulihan layanan setelah pengaduan pelanggan. Yang pertama, sistem antrian yang terkait dengan kebijaksanaan pelanggan. Mengantri merupakan sesuatu barisan orang, kendaraan atau objek lainnya yang menunggu untuk dilayani atau diproses. Antrian terjadi ketika jumlah kedatangan pada suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya. Mengantri adalah gejala dari pengaturan kapasitas yang kurang baik. Sistem antrian dapat dibagi jadi 7 elemen. Yang pertama, 1. Jumlah pelanggan. Ketika mendesain suatu sistem antrian, manajer operasi perlu mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Manajemen toko retail harus memiliki data historis atau data sekunder berkenaan dengan jumlah pelanggan yang datang setiap hari. Selanjutnya, data tersebut harus dibagi lagi untuk jumlah pengunjung pada periode waktu pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Misalnya pada toko retail restoran yang ramai dikunjungi pada sore sampai dengan malam hari. Retail restoran yang ramai dikunjungi pelanggan pada waktu makan siang dan waktu makan malam, dan lain-lain. Dengan adanya informasi yang akurat berkenaan dengan jumlah pelanggan, maka hal ini akan membantu manajemen toko retail di dalam menentukan sistem manajemen antrian yang tepat. Yang kedua, proses kedatangan merupakan perbandingan antara kedatangan pelanggan dengan kapasitas layanan, dan jumlah pelanggan akan menentukan apakah suatu antrian mulai terbentuk. Pada beberapa kasus, waktu kedatangan bersifat acak, namun waktu kedatangan bisa diprediksi, seperti kedatangan siswa ke kantin saat istirahat, sehingga manajer dapat mengalokasikan jumlah pegawai untuk mengatasinya. Usaha retail ini dibatasi oleh besaran ruang untuk memajang produk yang dijual, dan di waktu yang sama merupakan ruang untuk melayani konsumen yang datang berkunjung. Hal ini berkaitan dengan kapasitas retail di dalam melayani konsumen. Yang ketiga, bulking. Bulking adalah ketika kita menunggu antrian yang lama dan memutuskan untuk kembali lagi pada saat lain daripada menunggu. Biasanya para manajer dapat menyembunyikan panjang antrian dengan menyusun antrian bukan berupa garis lurus, namun garis berbelok.
hingga mengurangi bulking. Antrian yang panjang dan lama (bulking) akan membuat konsumen menjadi jenuh dan bosan, serta menciptakan pengalaman belanja yang negatif. Nah, hal ini akan menyebabkan konsumen memutuskan untuk meninggalkan toko serta beralih ke toko pesaing. Nah, di sini ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh manajemen toko retail untuk mengatasi bulking tersebut. Yang A, memberikan fasilitas tempat duduk yang nyaman untuk mengurangi rasa lelah konsumen saat antri menunggu layanan. Yang B, mengatur pola antrian lurus memanjang menjadi berbelok untuk menghindari tumpukan antrian dan menghilangkan kesan antrian yang panjang. Yang C, memberikan fasilitas hiburan seperti musik, program televisi, film, buku bacaan, serta makanan dan minuman yang ringan yang menemani konsumen saat menunggu. Yang keempat, susunan antrian. Terdapat beberapa contoh antrian dan berikut ini adalah contoh yang umum yang digunakan. Yang A, 1 baris 1 kasir. Pelanggan mengantri pada 1 baris antrian, misalnya menunggu di bis. B, 1 baris kasir berurutan. Pelanggan melalui beberapa operasi pelayanannya, misalnya pada kafeteria. Dalam sistem ini, bila satu bagian macet akan menyebabkan suatu proses berjalan lebih lama dari bagian lain. Yang C, baris paralel. Baris paralel pada banyak kasir. Sistem ini menawarkan lebih dari satu konten layanan. Sistem ini memperbolehkan untuk memilih. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah antrian akan bergerak dalam kecepatan yang berbeda karena mungkin terdapat transaksi yang rumit. Yang D, baris khusus atau bertanda. Barisan antrian dikategorikan berdasarkan kategori tertentu dari pelanggan. Misalnya, antrian pelanggan dengan kartu, antrian pelanggan berbelanja dengan keranjang. Yang E, 1 baris dengan banyak kasir. Pelanggan menunggu dalam satu barisan yang biasanya berbelok dan dipisahkan pembatas. Ketika seseorang mencapai ujung antrian, dia bisa memilih counter yang kosong. Biasanya diterapkan di bank, kantor pos, dan bandara. Sedangkan dalam retail, biasanya tip antrian ini agak kurang sesuai karena antrian akan terlibat semakin panjang dengan adanya jajaran trolley yang dibawa oleh pelanggan. Nah, keuntungannya adalah menyulitkan orang yang berusaha untuk menerobos dan bisa menahan konsumen untuk meninggalkan antrian sebelum dilayani. Yang F, memakai nomor, bisa dengan 1 atau banyak kasir. Dalam sistem ini, konsumen datang dan mengambil nomor dan kemudian dipanggil sesuai urutan. Cara ini menghilangkan kemungkinan seseorang konsumen untuk berdiri dan mengantri. Mereka bisa duduk atau melakukan hal lain tanpa risiko kehilangan antrian. Biasanya diterapkan pada bulking robin, travel agen yang besar, dan beberapa restoran. Yang kelima, reneging.
Reneging adalah keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum dilayani karena menunggu terlalu lama dari yang dibayangkan. Nah, hal ini penting bagi penyediaan layanan untuk memperkirakan berapa lama waktu menunggu sebelum pelanggan merasa menunggu terlalu lama (reneging), karena mungkin akan berakibat pada hilangnya konsumen. Manajemen toko retail harus dapat menetapkan lama layanan yang diberikan untuk setiap konsumen, mulai dari datang ke dalam toko, berada di dalam toko, hingga meninggalkan toko tersebut. Nah, apabila jumlah konsumen sudah melebihi kapasitas kemampuan toko, maka ada baiknya manajemen toko retail menyarankan konsumen untuk kembali berkunjung pada periode waktu relatif lebih sepi, atau membuat jadwal kunjungan di awal sehingga manajemen toko retail tersebut dapat menyiapkan kapasitas khusus untuk konsumen tersebut. Yang keenam, kelebihan pemilihan pelanggan. Beberapa kebijakan dalam memprioritaskan pelanggan antara lain: A. Darurat. B. Rumah sakit, di mana pasien yang kritis akan mendapatkan layanan terlebih dahulu. C. Lama pelayanan. D. Bank, supermarket, dan retail sering menyediakan jalur cepat untuk pelanggan sederhana dan waktu yang singkat. Yang E. Pembayaran yang lebih tinggi. Yang ketujuh, proses layanan. Sistem antrian yang buruk dapat mengakibatkan waktu tunggu jadi lebih lama dari yang dibutuhkan. Nah, hal ini disebabkan karena counter yang melayani konsumen secara langsung harus menunggu proses yang lain yang dilakukan bagian lain dalam suatu sistem. Proses layanan merujuk pada prosedur layanan yang harus dilewati oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang ingin dibelinya di sebuah toko retail tersebut. Proses layanan ini berbeda antara format toko retail yang satu dengan toko retail yang lain. Manajemen toko retail harus menetapkan prosedur baku layanan untuk toko retailnya agar dapat merancang sistem antrian yang lebih efektif dan efisien. Nah, berikut ini contoh proses layanan baku di sebuah restoran. A. Konsumen datang memasuki restoran, kemudian memilih tempat lokasi makan. B. Konsumen memilih makanan dan menunggu makanan dipersiapkan. C. Konsumen mendapatkan makanan yang dipesan dan mengonsumsi makanan. Yang D. Konsumen melakukan pembayaran dan meninggalkan tempat makan. Untuk mengurangi antrian yang panjang, maka manajemen restoran memotong pola proses pelayanan, di mana konsumen yang sedang antri untuk mendapatkan lokasi tempat makan dapat memesan terlebih dahulu di pintu masuk atau di dekat kasir. Nah, sehingga dapat mengurangi waktu menunggu makanan yang dipesan tersebut untuk dihidangkan setelah konsumen mendapatkan tempat makan. Meminimalisasi panjang antrian yang tampak. Pelanggan mungkin memandang waktu dan usaha yang dihabiskan dalam antrian sebagai suatu beban. Hal ini mengakibatkan orang sering merasa menunggu lebih lama dari yang sebenarnya. Selanjutnya, dampak psikologis dari waktu menunggu, yaitu 1. Waktu yang dipakai untuk menunggu terasa lebih lama dibandingkan waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Ketika Anda duduk tanpa melakukan sesuatu,
waktu akan berjalan lambat. Karena hal tersebut, maka di beberapa tempat menyediakan sesuatu untuk memberikan kesibukan pada pelanggan dalam menunggu. Misalnya, di ruang panjang retail dan area kasir diperdengarkan musik. 2. Waktu menunggu sebelum dan sesudah layanan diberikan terasa lebih lama daripada waktu menunggu ketika layanan diberikan. Pelanggan pada umumnya lebih sabar menunggu pada proses perjalanan utama pada proses sebelum atau sesudahnya. Misalnya, pelanggan retail akan semakin tidak sabar jika waktu pelayanan di kasir membutuhkan waktu yang lama. Demikian pula saat pengambilan hadiah pada tempat penitipan pada sebuah retail. Yang ketiga, kecemasan membuat menunggu terasa lebih lama. Manajemen toko retail perlu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengetahui prosedur dan standar layanan baku yang ada, sehingga konsumen mengerti tahapan yang akan dilaluinya dan dapat memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkannya pada proses antrian. Nah, hal ini akan mengurangi kecemasan konsumen karena telah mendapatkan kepastian waktu antrian yang jelas. Yang keempat, menunggu hal yang tidak pasti terasa lebih lama. Meskipun menunggu dapat menyebabkan frustasi, kita dapat meringankan beban mental dengan mengetahui lama waktu kita menunggu. Misalnya, pada penerbangan yang tertunda, biasanya maskapai penerbangan akan memberi tahukan lama waktu penundaan, sehingga konsumen dapat memutuskan untuk menunggu atau berkeliling terlebih dahulu. Yang kelima, menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus meminta maaf apabila kapasitas retail tidak mencukupi untuk melayani jumlah pengunjung, serta menjelaskan kondisi yang sebenarnya, sehingga membuat antrian menjadi lama. Nah, hal ini diperlukan agar mengurangi penilaian negatif konsumen pada layanan toko retail tersebut. Yang keenam, menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus memastikan bahwa setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban yang sama pada saat berada di jalur antrian. Yang ketujuh, semakin berharga suatu layanan, semakin lama orang menunggu. Manajemen toko retail yang menjual produk dengan nilai terbatas hendaknya memperbesar kapasitas retail apabila sudah tidak mampu melayani konsumen, karena konsumen tidak akan membiarkan dirinya menunggu lama hanya untuk membeli produk yang memiliki nilai terbatas. Yang kedelapan, menunggu sendiri terasa lebih lama daripada menunggu dalam kelompok. Karyawan dapat mengajak konsumen yang datang berbelanja sendiri untuk berbincang-bincang pada saat dalam proses antrian, serta memfasilitasikan terjadinya interaksi dengan konsumen yang lain. Nah, hal ini akan membantu konsumen tersebut mengatasi kejenuhan dengan adanya interaksi sosial yang dihadapinya. Lebih menyenangkan menunggu bersama satu atau beberapa orang yang Anda kenal. Berbincang-bincang dapat membantu mengatasi kebosanan. Yang kesembilan, keadaan yang kurang nyaman membuat menunggu terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus
memfasilitaskan konsumen untuk merasakan kenyamanan pada saat di dalam proses antrian, misalnya menyediakan tempat duduk atau kanopi di lokasi antrian. Yang ke-10, menunggu hal yang tidak familiar akan terasa lebih lama. Manajemen toko retail dapat memberikan perlakuan khusus kepada konsumen yang baru, seperti penjelasan sistem antrian, prediksi lama antrian, prosedur antrian, dan sebagainya. Nah, hal ini akan membantu konsumen untuk terbiasa dengan kondisi antrian yang harus dilewati. Pelanggan yang sudah sering menggunakan suatu layanan akan lebih terbiasa dalam menunggu. Nah, tapi untuk pelanggan yang baru biasanya akan lebih cemas akan waktu dalam menunggu dan yang akan terjadi. Selanjutnya, memberi informasi pada pelanggan yang menunggu. Pada umumnya, memberi informasi pada pelanggan mengenai antrian dapat membantu mereka memutuskan akan terus menunggu atau kembali lagi nanti. Setelah itu, juga dapat membuat pelanggan merencanakan apa yang akan mereka lakukan dalam menunggu. Waktu tunggu. Manajemen antrian melibatkan pengumpulan data meliputi jumlah pelanggan yang akan datang tiap periode tertentu dan berapa lama pelayanan untuk tiap pelanggan. Pada dasarnya, apabila kedatangan pelanggan konstan, maka akan dapat didesain agar tidak terlambat atau tertunda. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi karena kedatangan konsumen adalah acak yang terkadang tidak dapat diprediksi. Perencanaan harus tahu kapan pelanggan akan menyerah dan meninggalkan antrian. Selanjutnya, menganalisis sistem antrian yang sederhana. Model matematika yang kompleks membuat perencanaan dapat memperkirakan tentang kebiasaan mengantri, sehingga dapat membuat keputusan untuk mengubah atau memperbaharui model antrian yang sudah ada. Dengan beberapa informasi tentang situasi antrian, kita dapat menggunakan satu rumus untuk menghitung beberapa hal, antara lain 1. Panjang rata-rata antrian. Manajemen toko retail dapat menentukan sesuatu batasan panjang rata-rata antrian, sehingga ketika jumlah konsumen sudah melebihi rata-rata panjang antrian, maka perlu adanya solusi untuk memecahkan antrian tersebut. Contohnya, supermarket Jumbo di Belanda yang menetapkan panjang antrian 3 orang konsumen pada satu konter kasir. Nah, apabila panjang antrian melebihi dari 3 antrian, maka konsumen yang berada pada antrian keempat akan mendapatkan gratis barang belanjaan. Pada saat konsumen sudah mencapai antrian ketiga, maka dengan segala akan dibuka konter kasir berikutnya, sehingga konsumen tidak perlu antri lebih dari 3 orang. Selain itu, untuk mengurangi waktu dan proses pengemasan barang, maka diperlukan pengemasan mandiri oleh konsumen pada lokasi yang terpisah dari konter kasir, sehingga dapat memotong waktu antrian. Yang kedua, waktu menunggu rata-rata pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, maka manajemen toko retail tersebut harus menetapkan lama waktu menunggu rata-rata untuk setiap pelanggannya. Penetapan waktu lama menunggu rata-rata harus mempertimbangkan format dari usaha retail yang ada. Misalnya, untuk restoran siap saji, waktu rata-rata untuk menunggu hidangan tersaji yang diterapkan tidak lebih dari 3 menit. Sedangkan untuk restoran keluarga, waktu rata-rata menunggu hidangan tersaji diterapkan tidak lebih dari 15 menit. Yang ketiga, total waktu rata-rata
pelanggan dalam sistem antrian. Manajemen toko retail harus merumuskan total waktu menunggu konsumen dari pertama kali konsumen datang ke toko retail tersebut, mendapatkan pelayanan, sampai dengan meninggalkan toko retail. Estimasi total waktu rata-rata tersebut akan membantu toko retail untuk menciptakan sistem antrian yang efisien. Yang keempat, pengaruh penambahan konter layanan. Manajemen toko retail perlu untuk menghitung kapasitas layanan dari satu konter layanan ataupun konter kasir. Selama kapasitas masih belum terpenuhi, maka tidak perlu dibuka konter layanan atau konter kasir lainnya, karena akan mengurangi produktivitas kerja karyawan dan mengurangi terjadinya impulse buying di dalam toko retail. Yang kelima, pengaruh berkurangnya waktu layanan. Di era modern ini, konsumen ingin segala sesuatu yang instan dan tepat. Nah, oleh karena itu, semakin cepat layanan yang diberikan toko retail kepada konsumen akan membuat konsumen semakin puas. Sehingga selain menciptakan kepuasan konsumen, berkurangnya waktu layanan juga meningkatkan produktivitas dari toko retail yang berdampak pada peningkatan pendapatan toko retail tersebut. Nah, dengan ini manajemen toko retail harus mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat mengurangi waktu layanan kepada konsumen tanpa mengurangi tingkat dari kualitas layanan itu sendiri. Misalnya dengan menggunakan teknologi, meningkatkan keahlian dari karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya, data yang dibutuhkan. Manajer layanan butuh beberapa informasi untuk membentuk suatu sistem yang efektif, antara lain: 1. Data historis mengenai komposisi dan jumlah permintaan, termasuk reaksi terhadap perubahan harga dan variabel pemasaran lainnya. Yang kedua, pemikiran jumlah permintaan dari setiap segmen. Yang ketiga, data dari setiap segmen yang membantu untuk mengevaluasi dampak dari fluktuasi permintaan. Yang keempat, data biaya yang tampak yang dapat membuat organisasi membedakan biaya tetap dengan biaya variabel dan menentukan tingkat laba tiap segmen dan harga berbeda. Yang kelima, mengidentifikasikan variasi yang berharga pada suatu tahap yang merupakan komposisi dari permintaan. Yang kelima atau yang terakhir, kebiasaan pelanggan sehubungan dengan kondisi antrian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perilaku pelanggan dalam menyampaikan keluhan. Pelanggan yang mengeluh telah memberi suatu peluang perusahaan untuk mengoreksi masalah, termasuk sebagian atau semua masalah yang mungkin bahkan tidak diketahui oleh perusahaan. Memulihkan hubungan dengan pelanggan yang menyampaikan keluhan dan memperbaiki kepuasan di masa mendatang bagi pelanggan. Nah, biasanya terdapat karakteristik layanan yang khas, seperti kinerja waktu real atau nyata, keterlibatan pelanggan, orang-orang sebagai bagian dari produk itu, dan kesulitan evaluasi sangat meningkatkan peluang kegagalan layanan yang dirasakan atau dipersepsikan oleh konsumen. Kekecewaan pelanggan terhadap suatu layanan mungkin juga telah diakibatkan oleh strategi promosi dan pendidikan yang menjanjikan terlalu banyak sehingga menaikkan harapan pelanggan terlalu tinggi, atau gagal memberikan edukasi bagi pelanggan secara tepat.
dalam hal cara menggunakan layanan itu, sehingga mungkin pelanggan tidak nyaman atau kesal pada bagian tertentu oleh perilaku orang-orang dalam suatu lingkungan layanan. Yang selanjutnya ada pengaduan sebagai data riset pasar. Organisasi retail yang responsif melihat pengaduan sebagai suatu arus informasi yang bisa dipakai untuk membantu memantau produktivitas dan kualitas pengoperasian dan pelayanan retail. Agar pengaduan itu berguna sebagai input riset, pengaduan itu harus dimasukkan ke dalam suatu titik pengumpulan sentral, dicatat atau direkam, dikategorikan dan dianalisis. Penyusunan dokumen ini memerlukan suatu sistem untuk menangani pengaduan-pengaduan di mana pengaduan itu dibuat tanpa menghalangi pemecahan secara tepat waktu terhadap masing-masing problem spesifik dan meneruskan di suatu lokasi sentral di mana pengaduan itu bisa direkam atau dicatat dalam suatu database pengaduan lingkungan perusahaan. Kemudian ada pembuatan pengaduan bagi pelanggan. Bagaimana manajer bisa memudahkan bagi pelanggan-pelanggan yang tidak senang atau kecewa untuk mengadu tentang kegagalan layanan dalam retail. Nah, di sini biasanya banyak perusahaan yang telah memperbaiki prosedur pengumpulan pengaduan mereka dengan menambah saluran telepon bebas pulsa khusus, kartu komentar pelanggan yang menonjol ditampilkan, situs web dan alamat email, dan terminal-terminal komputer atau video untuk merekam pengaduan-pengaduan. Sebagian berjalan bahkan lebih jauh dengan mendorong staf mereka untuk menanyai pelanggan, apakah segala sesuatu memuaskan dan segera merespon jika seorang pelanggan jelas tidak senang. Tentu saja, hanya dengan mengumpulkan atau menghimpun pengaduan tidaklah membantu memecahkannya. Jadi, seharusnya perusahaan-perusahaan retail perlu memiliki suatu strategi pemulihan layanan yang dirancang dengan baik, yang membudayakan karyawan untuk memecahkan problem-problem dengan cepat dan memuaskan. Ini akan dibahas dalam materi selanjutnya, yaitu perbaikan layanan. Perbaikan layanan. Nah, ketika pencerahan layanan pelanggan merupakan proses yang tak terpisahkan dari suatu bisnis retail, maka seringkali muncul kegagalan layanan. Permasalahan layanan dan keluhan adalah suatu sumber informasi yang sempurna tentang bagaimana pedagang retail menawarkan barang dagangannya dan layanannya. Dalam hal ini, perbaikan layanan menjadi lebih sulit. Langkah-langkah dalam perbaikan layanan efektif adalah dengan cara yang pertama, pelanggan dapat menjadi sangat emosional di atas permasalahan yang tidak masuk akal atau nyata dengan suatu retail. Jadi, biasanya pelanggan itu langsung bereaksi emosional yang dapat dikurangi dengan hanya memberi suatu kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhannya. Karyawan toko perlu mengizinkan pelanggan menyampaikan keluhan mereka tanpa gangguan. Karyawan juga harus mendengarkan secara hati-hati untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjadi solusi yang adil. Biasanya, pelanggan akan menceritakan bagaimana sih atau apa sih masalah yang mengganggu mereka atau menjadi hambatan dalam berbelanja. Nah, kita sebagai perusahaan harus memberikan feedback yang baik dalam hal tersebut untuk tetap menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, menyediakan suatu solusi adil. Kewajaran distributif atau suatu persepsi pelanggan terhadap manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan mereka, berupa hal yang tidak menyenangkan atau merugikan pelanggan. Jadi, pelanggan ingin mendapatkan apa yang mereka bayar. Kebutuhan pelanggan dapat mempengaruhi surat menyurat yang dirasa antara manfaat dan biaya-biaya. Jika retail dapat menyediakan penggantian kerugian secara terukur, maka alternatif terbaik berikutnya adalah membiarkan pelanggan melihat bahwa keluhan mereka mendapat tanggapan atau follow up dengan semestinya, sehingga hal serupa tidak akan terjadi lagi pada masa mendatang. Atau
Anda harus paham, atau kita ini harus paham inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya. Kita juga bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jelaskan solusinya kepada pelanggan tersebut dan konfirmasikan apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka ataukah mereka menginginkan solusi yang lain agar menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan cepat. Retail dapat memperkecil waktu untuk memecahkan keluhan dengan mengurangi banyaknya orang yang harus dihubungi atau dilibatkan. Menyediakan instruksi jelas dan mengatakan dengan menggunakan bahasa pelanggan. Semakin sedikit karyawan yang dilibatkan dalam menyampaikan masalah, maka permasalahan akan semakin cepat selesai. Memberi instruksi yang jelas dan bersih, pelanggan harus diberitahu dengan jelas dan dengan tepat apa yang mereka perlukan untuk memecahkan suatu masalah. Mengatakan dengan bahasa pelanggan dapat menjadi terganggu ketika jargon perusahaan digunakan oleh karyawan toko untuk menguraikan suatu situasi. Jadi, setidaknya jika masalah tersebut adalah masalah yang darurat atau kita dapat langsung membereskannya dengan baik, jadi kita tidak perlu memberitahukan masalah tersebut kepada karyawan lain atau memperbanyak orang yang mengetahui masalah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Eka Wulandari, NPM 087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada materi ke-8 mengenai atribut perbaikan layanan atau Service Recovery Attribute adalah persepsi pelanggan secara keseluruhan mengenai penanganan keluhan yang dilakukan peritel. Terdapat beberapa cara untuk mewujudkan ketiga aspek pemulihan jasa tersebut. Yang pertama dengan memberikan hasil yang adil. Bila terjadi kegagalan jasa, pelanggan berharap ada kompensasinya. Nah, jenis kompensasi yang diberikan sebagai tanda maaf atau ganti rugi harus layak atau setara dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Yang kedua, menyediakan proses yang adil. Nah, di dalam proses ini meliputi kemudahan prosedur dalam melakukan komplain, kecepatan karyawan di dalam menerima komplain, dan kemudahan prosedur dalam mendapatkan kompensasi. Dan yang ketiga, merealisasikan interaksi yang adil dengan kecepatan pemberian kompensasi atas komplain juga menentukan efektivitas dari pelayanan pemulihan atau service recovery. Dan yang terakhir itu bagi pihak toko retail. Pihak manajemen juga berhak menolak komplain yang sengaja dibuat untuk merugikan toko retail tanpa adanya bukti yang valid. Misalnya tentang pembelian barang, pakaian dengan alasan barang tersebut robek. Padahal dalam pembelian tersebut, konsumen tersebut telah melakukan pengecekan kembali kondisi pakaian sebelum melakukan transaksi. Berikutnya ada penanganan keluhan. Biasanya ini terjadi karena konsumen yang merasa tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. Dengan hal ini, ada 3 kategori tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan. Yang pertama ada voice response. Itu meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan atau menerima ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan maupun kepada distributornya. Yang kedua ada private response. Itu biasanya tindakan dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega, teman, atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan. Yang ketiga ada third party response. Ini meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada perusahaan-perusahaan yang efektif dalam menyelesaikan keluhan akan melakukan yang pertama itu mengembangkan program pelatihan dan kriteria penerimaan karyawan yang memperhitungkan peran perbaikan pelayanan dari karyawan. Yang kedua, dengan mengembangkan pedoman perbaikan pelayanan yang berfokus pada pencapaian perlakuan yang memadai dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga,
membongkar semua hambatan yang mempersulit pelanggan untuk melakukan pengaduan, sambil mengembangkan tanggapan yang efektif, yang mungkin termasuk memberi wewenang kepada karyawan untuk memberikan ganti rugi atas kegagalan pelayanan. Yang keempat, mempertahankan basis data produk dan pelanggan yang memungkinkan perusahaan menganalisis tipe dan sumber keluhan serta menyesuaikan kebijakannya. Selain itu, juga terdapat tujuan utama mengapa pelanggan mengajukan keluhan kepada perusahaan. Yang pertama, pelanggan ingin menutupi kerugian ekonomi yang diderita. Yang kedua, pelanggan juga ingin membangun kembali harga dirinya, karena pelanggan merasa bahwa mereka seharusnya diperlakukan secara terhormat. Yang ketiga, apabila pelanggan yang tidak puas mulai mengeluh, maka perusahaan tidak dapat memberikannya begitu saja tanpa melakukan tindakan apapun. Selanjutnya, yang ke-10 ada dampak dari usaha pemulihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan. Penanganan pengaduan itu harus dilihat sebagai suatu pusat laba, bukan suatu cost center atau pusat biaya. Karena ketika seseorang pelanggan yang kecewa membelot, perusahaan itu kehilangan lebih dari hanya nilai transaksi berikutnya, tetapi perusahaan juga kehilangan suatu arus laba jangka panjang dari pelanggan itu dan dari orang lain yang beralih pemasok karena komentar negatif dari seorang teman yang tidak senang, sehingga bergunalah untuk berinvestasi dalam usaha atau pemulihan layanan yang dirancang untuk melindungi laba jangka panjang. Usaha untuk merancang prosedur pemulihan layanan harus memperhitungkan lingkungan spesifik suatu perusahaan dan tipe-tipe problem yang mungkin dijumpai oleh pelanggan. Dan yang terakhir itu ada pemulihan layanan setelah pengaduan pelanggan. Di sini tes sesungguhnya terhadap komitmen suatu perusahaan terhadap kepuasan dan kualitas layanan adalah bukan dalam janji, melainkan dengan cara perusahaan itu merespon ketika segala sesuatu berjalan salah bagi pelanggan. Nah, dalam pemulihan ini, pelanggan itu berharap agar segala komplain yang mereka berikan itu juga mendapatkan kompensasi dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan tersebut, bukan hanya sekedar janji-janji yang tertera dalam iklan saja, melainkan juga bukti, karena kekecewaan dari pelanggan itu akan mengakibatkan dampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.